Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 1905010207. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebank sentralan, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen Dr. Hussein Insawan, MAG. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk penggadaian besaran moneter. Dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Kebijakan moneter yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kemudian, kebijakan moneter dan perekonomian terbuka. Keterbukaan ekonomi suatu negara turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara mempengaruhi aliran dana luar negeri, sehingga pada gilirannya turut mempengaruhi jumlah yang beredar dalam perekonomian. Konsep trilema kebijakan atau impossible trinity menjelaskan bahwa suatu negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan, yaitu pengolahan nilai tukar, keleluasan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter. Kemudian, kerangka strategi kebijakan moneter. Di antaranya yaitu kerangkanya itu monetary targeting, di mana kelebihannya yaitu pertama, kebijakan moneter independen dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik. Kemudian yang kedua, memberikan signal yang cepat. Kemudian kelemahannya yaitu bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Kemudian bagian keduanya yaitu terkendala gangguan aliran keluar termasuk dana dan ketidakstabilan permintaan uang. Contoh negaranya yaitu adalah Thailand masa pendamping IMF Amerika Serikat tahun 1979 sampai 1982. Kemudian kerangka selanjutnya yaitu adalah exchange rate targeting. Kelebihannya mencegah inflasi dari kenaikan harga barang internasional. Yang kedua, relatif sederhana dan jelas, sehingga dapat relatif mudah dimengerti oleh masyarakat. Kemudian kelemahannya ialah kebijakan moneter menjadi tidak independen. Kedua, dapat menimbulkan serangan spekulasi falas. Ketiga, sulit menentukan nilai tukar yang tepat sehingga sering menimbulkan overvalued bila di pengendalian tidak berhasil. Contoh negaranya ialah Malaysia, Hong Kong, China, dan Singapura. Kemudian, kerangka inflation targeting. Kelebihannya adalah sederhana dan jelas. Kebijakan moneter independen dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik. Ketiga, tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Kelemahannya yaitu pertama, dapat menyebabkan aturan yang rigid. Kedua, fluktuasi output lebih besar jika terfokus hanya pada inflasi, meskipun pada praktik tidak menimbulkan masalah. Yang ketiga, signal bersifat tidak langsung terhadap pencapaian target. Contoh negaranya ialah Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan Thailand. Terus, implicit target, di mana kelebihannya ialah
kebijakan moneter independen sehingga dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik. Kemudian tidak tergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Terus tingkat fleksibilitasnya juga tinggi. Kemudian kelemahannya yang pertama relatif kurang transparan dan akuntabel. Kedua, keberhasilan sangat tergantung pada individu. Kemudian yang ketiga, membutuhkan kredibilitas bank sentral sebelum proses adopsi kerangka strategi dilakukan. Contoh negaranya ialah Amerika Serikat pasca 1982. Kemudian prinsip pelaksanaan ITF atau Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara implisit ditetapkan dan diumumkan. Yaitu yang pertama, institutional commitment memiliki sasaran utama yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian overriding objektif dan acuan atau nominal ashore kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, public announcement yaitu pengumuman dilakukan kepada publik dengan mempertimbangkan asas antisipatif atau preemptive atau forward looking. Kemudian yang ketiga, information inclusive approach. Pendekatan inklusif digunakan dalam proses perumusan dengan mendasarkan pada suatu aturan rule based, namun cukup fleksibel dalam operasionalisasinya. Constrained discretion. Kemudian yang keempat adalah good governance, yaitu sesuatu dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, yaitu memiliki tujuan yang jelas, transparan, akuntabel, dan kredibel. Kemudian ada di sini juga menjelaskan tentang paradigma baru kebijakan moneter, di mana pascanya yaitu pasca GFC 2008 sampai 2009. Paradigma kebijakan mengarah pada pentingnya kestabilan sistem keuangan dalam mendukung kestabilan harga. Kedua, kompleksitas permasalahan dan tambahan sasaran kebijakan mengisyaratkan perlunya penguatan strategi bauran kebijakan. Kemudian yang ketiga, dalam konteks perekonomian kecil dan terbuka, perlu didukung oleh penguatan kelembagaan melalui koordinasi dan strategi komunikasi. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang kebijakan moneter di Indonesia, di mana pada tahun 1945 sampai tahun 1952 menjelaskan nasionalisasi Javashed Bank sebagai bank sentral, kebijakan moneter sebagai penukaran uang. Kedua, pembersihan moneter pergi, kemudian pengguntingan uang. Kemudian pada periode 1953 sampai 1967 yaitu Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi dan agen pembangunan. Kemudian periode 1968 sampai 1972 yaitu peran di pasca inflasi. Kemudian pada tahun 1973 sampai 1982 yaitu peran BI dalam periode oil price shock.
Kemudian periode 1983 sampai 1987 yaitu kebijakan deregulasi sistem keuangan dan krisis ekonomi pada tahun 1997. Ya, itulah tadi penjelasannya tentang tentang kebijakan ekonomi moneter dan ke bank sentralan. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga baru belajar dan belum terlalu paham juga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.